Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena harus pura-pura jadi orang yang lebih rame, lebih terbuka? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal ngebongkar kenapa dunia ini tuh kayaknya lebih suka sama ekstrovert dan gimana kita, para introvert, bisa nemuin kekuatan justru di dalam ketenangan kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ada rasa bersalah dikit pas kamu nolak ajakan nongkrong cuma demi baca buku di rumah? Atau ngerasa ada yang aneh sama diri kamu karena lebih nikmatin ngobrol dalam berdua aja daripada basa-basi di tengah keramaian? Kalau jawabanmu iya, kamu harus tahu perasaan itu bukan cuma kamu yang ngerasain. Dan ini dia nih akar masalahnya. Kayak ada aturan nggak tertulis yang bilang kalau jadi orang ideal itu ya harus selalu tampil, harus banyak omong, harus jadi pusat perhatian. Kutipan ini benar-benar nunjukin pertarungan batin yang dialami banyak introvert setiap hari. Sebuah tekanan buat mainin peran yang sebenarnya bukan diri mereka sendiri. Oke, yuk kita mulai dengan ngebongkar bagian pertama, tekanan buat jadi ekstrovert. Kita bakal coba lihat dari mana sih datangnya ekspektasi sosial ini dan kenapa gagasan kalau ekstrovert itu lebih baik bisa begitu kuat nempel di budaya kita. Gini, masyarakat tuh sering banget kejebak sama pandangan yang simpel. Jadi introvert itu dianggap masalah. Seolah-olah ini tuh sifat yang harus disembuhin atau diperbaiki, bukan sekedar cara lain buat jadi manusia. Nah, cara pandang yang hitam putih kayak gini nih yang bikin banyak banget salah paham. Selanjutnya, kita bakal lihat harga yang harus dibayar dari stigma ini. Soalnya, ini bukan cuma sekedar opini loh, ini tuh beban nyata yang nempel dalam bentuk label-label yang mungkin sering kita dengar dan mungkin tanpa sadar kita yakini juga. Nggak gaul, antisosial, sombong, atau yang lebih parah, nggak punya masa depan. Seberapa sering coba kita dengar label-label ini? Ini tuh bukan sekedar kata-kata. Mereka itu kayak stempel yang pelan-pelan ngebentuk cara orang lain ngelihat kita, dan yang lebih bahaya lagi, cara kita ngelihat diri kita sendiri. Akibatnya apa? Ya, kita jadi kepaksa pakai topeng, masang senyum di acara yang sebenarnya nguras energi kita, atau maksain obrolan ringan cuma biar nggak dicap pendiam. Ini tuh sebuah pertunjukan yang capek banget sumpah. Perjuangan terus-terusan supaya nggak dihakimi sebagai orang yang aneh atau berbeda. Oke, kita udah lihat masalahnya ya kan? Sekarang, yuk kita lakuin hal yang paling penting. Ubah cara pandang kita. Ini waktunya kita buang semua pemikiran yang salah kaprah dan mulai ngelihat introversi itu apa adanya. Di satu sisi, ada stigma yang terus-terusan bilar kalau introversi itu sebuah kekurangan yang harus dibenerin. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang jauh lebih simpel dan, jujur aja, bikin lega. Introversi itu bukan penyakit. Titik. Ini bukan sesuatu yang rusak. Jadi, ini nih poin paling pentingnya. Jadi seorang introvert itu ya normal, sama normalnya kayak jadi ekstrovert. Dua-duanya punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal gimana cara kita ngisi ulang energi dan nyambung sama dunia. Nah, karena sekarang kita udah sepakat kalau jadi introvert itu normal, yuk kita gali lebih dalam lagi. Di bagian terakhir ini, kita bakal nemuin potensi tersembunyi yang sering banget ketutupan sama semua stigma negatif itu. Kita bakal cari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Coba deh bayangin, kamu terus-terusan dibilangin terlalu pendiam atau kurang gaul. Lama-lama, wajar dong kalau kamu mulai percaya. Ini nih yang bikin banyak dari kita jadi kejebak di siklus ngeritik diri sendiri. Cuma fokus sama apa yang dianggap sebagai kekurangan. Dan ini kerugian terbesarnya. Gara-gara terlalu sibuk mikirin apa yang kurang dari kita menurut standar orang lain, kita jadi sering lupa sama kekuatan unik kita. Kemampuan jadi pendengar yang baik, cara berpikir yang mendalam, atau keahlian buat ngebangun hubungan yang tulus. Potensi itu ada kok, selalu ada. Cuma sering terkubur aja di bawah rasa ragu. Jadi, aku mau tutup pembahasan ini dengan sebuah ajakan buat kamu. Coba deh, singkirin dulu sejenak semua label dan ekspektasi dari luar, terus tanya sama diri kamu sendiri. Apa ya kekuatan terpendamku sebagai seorang introvert? Potensi luar biasa apa yang sebenarnya lagi nunggu buat ditemuin? Jawabannya ada di dalam diri kamu.